Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amelia Putri dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang memilih sekolah Madrasah Aliyah Athariyah yang berlokasi di Jalan Tebet, dekat Stasiun Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika. Kami ingin mewawancari Bapak mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal sekolah, kegiatan rutin kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sekolah, serta praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah SMA. Apakah Bapak bersedia? Ya. Terus sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Rahyuni Rumbaru. Saya Amanda Amelia Putri. Saya Ya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa biar? Panggil Pak. Oh, Bapak. Nama saya Ahmad Syafri di Santoso. Terus kita mulai ya Pak wawancaranya. Bagaimana bentuk susunan struktur organisasi dan apa saja tugasnya masing-masingnya, Pak? Struktur organisasi. Jadi Madrasah Aliyah ini dipimpin oleh kepala madrasah. Nah, kemudian di bawahnya ada wakil kepala madrasah. Di sini kenapa wakil ini cuma satu? Ya, jadi saya wakil kepala madrasah ini merangkap kurikulum juga, kesiswaan juga. Karena memang muridnya cuma sedikit, jadi tidak diperkenankan untuk banyak. Ya, jadi dari sana juga ini kemenaknya ya, jadi penmat. Kemudian di atas madrasah ada yang namanya LPIAA, Lembaga Pendidikan Islam Adiniyah Atahiriyah. Nah, LPIAA ini merupakan satu lembaga di bawah Yayasan Adiniyah Atahiriyah. Tapi dalam kerjanya LPIAA ini dia bekerja sendiri ke atas yayasan, seolah-olah hanya sifatnya konsultasi gitu ya. Ya kalau saya pengamatan saya begitu. Jadi seperti itu. Jadi Yayasan Adiniyah Atahiriyah, Lembaga Pendidikan Islam Adiniyah Atahiriyah, Lembaga Pendidikan Islam atau LPIAA ini membawahi Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Ibtidaiyah. Tadinya ada TK-nya buat. Bagaimana tata kelola sekolah di SMA ini, Pak? Tata kelolanya di sini kepala madrasah bersama wakil ya, yang memimpin Madrasah Aliyah. Begitu juga di Sanawiyah, begitu di Ibtidaiyah. Nah, tapi kita dalam kebijakan itu sekarang ini lembaga ini LPIAA menyatukan, ya, menyamakan gerak langkah semua MA, MTS dan MI. Jadi tidak kita sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau ada keputusan ini biasanya LPIAA mengadakan rapat dulu dengan kepala-kepala madrasah dan wakil. Dari situ kemudian diputuskan. Jadi tata kelola seperti itu. Jadi kita semacam kayak ada sentralisasi ya.
sentralisasi ke lembaga, ke LPAA. Jadi MA, MTS dan MI itu tersentral ke LPAA gitu. Jadi tidak kita bergerak sendiri. Bahkan juga dalam hal keuangan begitu. Kita kepala dengan wakil ini, saya ada Pak Jawari sebagai kepala, saya wakil, tidak sama sekali tidak mengurus keuangan gitu kan. Kita hanya mengurus manajemen pendidikannya aja gitu. Tapi kemudian hal-hal libur dan sebagainya diputuskan secara bersama gitu. Jadi kalau kayak tersentral. bagian keuangan itu ada staff-staffnya sendiri. Keuangan oleh LPAA. Jadi kita siswa yang beli baju seragam, pendaftaran sebagainya itu dikelola oleh LPAA. Jadi sentral. Kita hanya yang desentralisasi hanya tata kelola dari segi manajemen untuk pendidikannya aja. Itu pun ada beberapa yang kita harus serahkan kepada lembaga nanti. Lalu apa saja peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah SMA, Pak? Peraturan untuk apa nih? Untuk siswa, untuk guru, Siswa dua-duanya. gitu ya. Kalau untuk guru kita pokoknya jam, karena gini, kalau di DKI kan 6:30 masuk ya, kita kebijakannya jam 7 masuk. Jadi guru jam 7 harus sudah datang, sebelum jam 7 sampai jam 2 harus sudah datang, nanti pulang sampai selesai ya. Dan kita di sini karena ada beberapa guru yang PNS, ada juga yang sertifikasi, itu biasanya agak panjang ya. Itu kalau guru yang mungkin ada beberapa guru yang ngajar cuma sedikit, seminggu sekali misalnya, ya mau nggak mau seminggu sekali ya. Itu dari segi pendisiplinan guru. Kemudian kita pakai fingerprint ya, absen ya. Siswa juga begitu, jam 7 seteng ya udah harus di sekolah ya, gitu ya, udah sekolah. Jadi pulang jam sampai selesai. Biasanya kita jam hampir 3:30 udah selesai. Ya. Dan sebenarnya tata tertib ini dibuat sejak kapan, Pak? Tata tertib ini kita buat sudah lama, udah lama. Jadi kita ini sama, kita terpusat ya. Tata tertib kita dibuat bersama antara pimpinan MA, MI dan MTS dengan pimpinan LPAA. Ya, kita buat bersama untuk satu atap ini sama ini aturan. Walaupun nanti MTS pulangnya lebih cepat, MI juga lebih cepat, tapi kita punya aturan sama-sama kita kelola. Assalamualaikum Pak, kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, studi pendidikan matematika. Kami ingin mewawancarai Bapak mengenai kultur sekolah, struktur organisasi, dan tata kelola sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal sekolah, kegiatan rutin kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler sekolah, serta praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah madrasah. Apakah Bapak bersedia? Siap. Lalu apakah Bapak sering mengikuti upacara bendera atau rapat briefing seperti itu? Selalu ikut upacara. Tadi sudah kasih tahu belum Mama tadi upacaranya. Jadi upacara di sini tuh khusus di lembaga pendidikan akhirnya ada 3 tingkatan. Pertama MI, Sanawiyah, Aliyah. Jadi per minggunya itu gantian. Minggu ini, minggu pertama MI, minggu kedua Sanawiyah, minggu ketiga Madrasah Aliyah, dan minggu keempat gabungan. Saya ikut andil. Iya, rapat juga ikut andil. Nah, apakah Bapak pernah jadi petugas upacara saat upacara di sekolah? Kalau petugas kan saya guru ya enggak. Mungkin ini pembina kali. Pembina upacara saya belum. Karena masih ada wakil, masih ada kepala gitu. Begitu. Cuma kalau ngatur-ngatur siswa selalu saya siap. Rapat apa saja yang dilakukan oleh guru di sekolah dan poin-poin apa saja yang dibahas? Pertama itu jelas ya, tahun ajaran baru itu di bulan Juli. Terus pas mau semesteran, semester ganjil atau semester genap. Terus ada acara-acara event-event besar, Maulid, HUT RI, itu biasa guru rapat dulu sebelumnya. Biasa bergabung dengan OSIS kalau ada kegiatan OSIS gitu. Dan guru juga tahu. Pas akhir dan terakhir adalah rapat kelulusan.
kelas 3. Itu guru selalu ikut andil. Lalu apakah rapat tersebut rutin dilakukan di sekolah dan kapan rapat itu dilaksanakan? Ya itu tadi sesuai dengan namanya apa, kebutuhan, ada sesuai dengan jadwal. Pas tahun ajaran baru ya pasti rapat. Bulan Juli, ini Agustus, biasanya kalau tidak ada corona ini pasti rapat guru. Oh ini mau ngadain ini nih, kegiatan OSIS rapat. Terus ada LDKS ya, biasa ada LDKS ya. Rapat dulu tuh guru tuh. Ini ada ikut andil nih, bulan apa, tanggal berapa gitu. Terus ada acara Maulid umpamanya. Rapat lagi, ini ada acara kegiatan. Ada semester juga. Semester ganjil atau semester genap. Dan terakhir adalah yang tadi, kelulusan kelas 3. Hidup selalu. Terima kasih atas kehadirannya ya. Alhamdulillah telah selesai interview atau wawancara dari mahasiswa UHK jurusan matematika ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya yakin niat dan nawa itu jadikanlah ini adalah tarbiyah atau pendidikan keluar. Tanpa banyak kita keluar seperti ini kurang wawasan. Jadi pandai-pandailah, banyak-banyaklah kita bertanya atau praktek di umum ya. Walaupun orang pelajaran matematika itu seharusnya sering bersentuhan dengan siswa. Boleh tuh ada privat, ambil itu, jadikan itu adalah untuk belajar kita ke depan. Jangan melihat berapanya ya, tapi apa yang kita lakukan, jadikanlah ibadah. Kalau kita melihat apanya, kadang-kadang kita nggak nyampe ke situ-situ. Tapi kalau kita dijadikan semua ibadah, insya Allah sesuatu akan dikasih rezeki dari Allah yang lebih. Ya seperti itu. Saya yakin semuanya adalah calon-calon guru. Guru itu digugu dan ditiru ya. Harus sabar, jangan marah-marah. Boleh marah boleh, tapi marahnya bukan marah emosi. Beda, emosi dengan marah beda. Kalau emosi kan tidak dengan akal sehat kan kalau marah, tapi kalau emosi marah sih sama ya. Tapi marahnya guru tuh, emosinya guru itu beda, penuh kasih sayang, kasihan gitu biasanya. Marah greget. Betul, ya Allah kasihan banget tuh anak, pengen ada perubahan sikap karakter anak, itulah marahnya guru. Tidak ada guru tuh marah dengan terlalu berlebihan, tidak ada kalau menurut saya. Karena selama ini saya orangnya ngaku sendiri lagi. Merasa ya biasa aja, mahasiswa deket. Kalau marah kita sikapi dengan senyum, dengan bercanda gurau, dengan ya apa yang keinginan dia. Kalau ada masalah kita ajak, ada masalah apa sih, sampai ke pribadinya kita tanyakan. Khawatir yang namanya masalah pribadi itu dari rumah ke sekolah pasti dibawa, sehingga di sekolah nggak konsen. Nah itu harus ditanya seharusnya seperti seorang guru, sampai jiwanya dia, raganya dia, istilahnya itu, kebutuhan dia itu, psikologinya dia itu guru harus tahu juga. Kalau tidak bahaya. Ya itu aja ya. Saya pesan kepada calon-calon guru ya, jadikanlah semuanya adalah aman, ibadah. Bang Sobur beli bubur. Cakep. Beli buburnya dekat sama tukang cukur. Jadilah orang pandai-pandai bersyukur. Jangan orang yang selalu kufur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Oke ya, cukup ya. Ya. Sekiranya mungkin sudah cukup jelas yang Bapak telah sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah memperbolehkan kami untuk wawancarai dan sudah berkenan menjadi bagian dari mata kuliah PLP kami. Oke. Makasih ya Pak. Sama-sama. Dadah.